Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian bunyinya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini adalah anugerah yang luar biasa? Bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada hal yang menghalangi kita. Terkadang ada orang yang berdoa dalam doanya berkata seperti ini, "Jangan karena dosa kami, berkat-Mu menjadi terhalang." Tetapi kita melihat bahwa sebenarnya orang-orang yang terlahir dari Allah, mereka tidak melakukan dosa. Tetapi persoalannya adalah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga ketika kita tahu kita adalah orang-orang yang berdosa, kita menganggap bahwa dosa itu akan menghalangi permintaan kita kepada Tuhan. Ini perlu kita kritisi, bahwa sebenarnya tidak ada apapun yang bisa membatasi kita untuk datang kepada Allah, karena masalah dosa itu telah selesai. Tetapi persoalannya adalah kita yang mempersoalkan Tuhan itu dengan diri kita, dengan melakukan hal-hal yang bercelah itu dengan sengaja. Saudaraku yang terkasih, ketika kita telah diampuni pelanggarannya, maka kita memberikan permohonan yang seturut dengan kehendaknya. Ketika kita berdoa, apakah kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan? Persoalannya adalah kita berdoa seturut dengan kehendak kita. Itu mengapa kehendak manusia itu berlawanan dengan kehendak Allah. Jika Allah tidak memenuhi keinginan saudara atau doa saudara, karena itu pasti tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jika seandainya Tuhan harus menjawab seluruh doa, dapat dipastikan bahwa saudara juga bisa mati dengan permintaan saudara. Seandainya saudara berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah aku uang 2 miliar. Tidak apa-apa Tuhan jika Engkau memberikannya koin-koin." Dan seandainya Tuhan langsung mendengarkan doa saudara, Tuhan memasukkan uang logam ke dalam karung sebanyak 2 miliar dan kemudian menjatuhkannya dari langit dan tepat ke kepala saudara, apa yang akan terjadi? Saudara akan mati ketika saudara meminta hal yang demikian. Tetapi ketika kita menyadari tentang hal ini, kita perlu mengintrospeksi diri kita terkait tentang masalah doa. Apakah doa kita itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu harus kita pelajari dari firman Tuhan. Itu mengapa dalam doa yang diterjemahkan dalam bahasa Batak disebut dengan tangiyah, bahwa prinsip yang harus diutamakan ketika seseorang berdoa adalah mendengar, bahwa kita telah mendengarkan apa sabda Tuhan dan kita punya kerinduan dengan merespons sabda Tuhan itu. Dan ketika kita telah mempersembahkan diri kita untuk merespon apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu, maka itulah yang terlaksana. Kita melihat dalam perjanjian baru bagaimana murid-murid Yesus Kristus berdoa kepada Allah. Doa mereka bukan masalah tentang bagaimana mereka menjadi kaya, tetapi doa mereka adalah supaya mereka dikuatkan untuk memberitakan firman, supaya firman itu memenangkan banyak jiwa.
Itulah yang mereka doakan, karena itu juga adalah kerinduan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan itu mengapa mereka penuh dengan Roh Kudus untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, mari mencari kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya. Dosa kita telah diampuni. Itu mengapa kita memiliki keberanian untuk berdoa. Ketika saudara mengalami hal yang paling sulit untuk saudara selesaikan, saudara memiliki anak, dan anak saudara itu bersalah kepada saudara, apakah dia dengan leluasa, seperti tidak ada masalah apapun, datang kepada saudara meminta sesuatu? Orang yang memiliki pelanggaran, ketika ia melakukan kesalahan, dia akan terhenti. Dia tidak akan meminta sesuatu pun. Tetapi ketika seseorang telah diampuni pelanggarannya, maka dia memiliki keberanian berkata, apakah aku bisa, Ayah? Apakah aku bisa, Tuhan? Apakah Tuhan izinkan untuk dapat menjadi hamba-Mu? Bukankah itu adalah keberanian yang sungguh-sungguh sangat kudus dan sangat mulia ketika kita mengetahui kerinduan hati Tuhan dan kita mempersembahkan diri kita. Seperti Yesaya berkata, inilah aku, utuslah aku. Oleh karena saudaraku yang terkasih, milikilah iman yang sungguh-sungguh benar, sehingga iman itu akan menuntut saudara kalau saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, Engkau menuntun kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang benar, sehingga kami juga harus berada di dalam kebenaran itu. Kami tidak boleh menyimpang, dan kami tidak boleh meniadakan kasih setia Tuhan. Kami adalah orang yang lalai dengan apa yang Engkau perintahkan. Itu mengapa doa kami hanya doa yang menuntut tentang keinginan duniawi. Ampunkan kami Bapa, karena kami belum mampu menjangkau kerinduan hati Tuhan, karena kami tidak dipimpin oleh Roh Kudus, karena kami tidak menginginkan hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami adalah orang-orang yang paling berdosa. Ampunkan kami, ya Bapa, di dalam darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.